Aku datang ke sini untuk membawamu pergi, Punam. Ternyata kita ini sangat beruntung, Gungru. Pulan Takur, Manjita, dan Mitiles Takur sudah pergi. Dan sekarang Priom juga pergi. Ayo, jalan. Tunggu! Geledah mereka sebelum mereka masuk. Mereka digeledah. Biarkan saja mereka digeledah. Mereka tidak akan menemukan apapun. Ayo, silakan masuk. Duduk dan cepat bersiap-siap. Sony, pintu, jadi kalian belum siap? Aku sudah siap, tapi pintu menggangguku. Pintu Takur, Nenek lihat belakangan ini kau nakal sekali. Hukumanmu adalah kau tidak boleh mendapatkan coklat. Maaf, Nenek Buyut. Maaf Nenek Buyut. Maya, ini sudah bertahun-tahun. Kapan kau akan belajar menangani anak-anak? Dan sekarang kalian turun. Biarkan ibumu berdandan. Ayo. Hei, hati-hati. Astaga. Kaca pecah itu adalah pertanda buruk, bukan? Mungkin itu anggapan di desamu saja. Kami percaya kalau kaca yang pecah, semua bencana akan bisa dihindari. Semoga tidak ada musibah yang menimpa keluarga kita. Setelah kita mendapatkan senjata, bersiaplah untuk bertindak. Dan setelah Punam datang ke tempat ini, lupakan semuanya. Lupakan. Jangan pedulikan siapapun. Lupakan. Dan bunuh siapapun yang menghalangi. Aku harus membawa Punam pergi dari sini dengan cara apapun. Aku harus mengalahkan Pulan Takur. Bagaimanapun caranya. Ayo. Berhenti! Siapa kau dan kenapa masuk ke sini? Kalian berani sekali menghentikan kami. Kurang ajar. Kami melakukan tugas di sini. Kami membawa pakaian dan perhiasannya. Nyonya Sairabano telah memanggil kami. Nyonya telah perintahkan kami untuk membuat para tamu duduk. Duduklah. Pelankan suaramu. Apa kau tahu kau bicara dengan siapa? Kau bicara dengan seorang wanita. Kau harus menjaga sikap. Kau harus berbicara dengan rasa hormat. Silakan Baik. duduk. Ayo.
Ibu selalu menelponku pada waktu yang salah. Apa kau ingin memerasku? Hah? Mangga harganya 40 rupiah. Tuan, kenapa harganya mahal sekali? Bisa kau jelaskan padaku, ha? Ibu, aku belinya saja. Modalnya 40 rupiah. Ya sudah, sekarang aku tanya. Ibu mau beli mangga berapa banyak? Apa ibu menelponku untuk memberitahuku harga mangga? Eh, 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 Lakan? Eh, Eh? kau di mana, nak? Tidak bisakah ibu bicara tanpa menyebut namaku? Iya, maafkan ibu. Kau di mana? Kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, Bu. Aku sibuk sekarang. Nanti aku telepon kembali. Kenapa nanti? Bicara pada ibu sekarang. Memangnya kau sedang sibuk apa? Sebenarnya, apa yang sedang kau lakukan? Lakan, katakan yang sebenarnya. Ibu ingin bertemu denganmu sekarang. Kau di mana? Aku tahu alasannya kenapa ibu selalu menelponku. Aku akan membunuh seseorang. Dan sekarang aku minta, jangan banyak bertanya. Oh ya, dengar. Aku akan membawa menantu ibu hari ini. Tuan Takur telah menelpon untuk memeriksa apa semuanya baik-baik saja. Aku harap tidak ada yang salah. Tenang saja. Semuanya baik-baik saja. Tidak yang berani mengacaukan kita. Lakan? Apa kau di rumah? Ibu sangat mengkhawatirkan dirimu. Lakan? Halo? Halo? Dasar wanita jahat. Anakku jadi tergila-gila padanya. Aku pikir anakku nantinya yang akan memerintah di Begusarai. Tapi dia sudah menjadi pecinta. Tapi bagaimana kalau dia sampai menculik tunangan Priom Takur itu? Tapi tidak apa-apa, dengan begitu anakku bisa memerintah di Begusarai. Ide yang bagus. Ya, ya Tuhan, bantu dia agar berhasil. Tuan, tolong selamatkan aku. Aku tidak tahu di mana Lakan. Dia pasti bersama anak buahnya yang baru. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong selamatkan aku. Aku bersumpah tidak tahu apa-apa, Tuan. Selamatkan aku. Mungkinkah Lakan Takur melarikan diri dari Begusarai? Lagi pula Lakan Takur adalah seorang takur. Dia tidak akan lari dalam situasi apapun. Apakah benar atau salah, dia pasti akan memperjuangkan apa yang dia yakini. Hei Priom, apa kau tahu tentang gen barunya Lakan? Ayah, aku tidak tahu apa-apa tentang geng ayah. Tapi, Lakan memulai bisnis buah dengan beberapa orang-orang baru, ayah. Bisnis buah luar biasa. Seseorang seperti Lakan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti menjual buah. Coba sekarang, sebaiknya cari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Dan siapa orang-orang yang sudah membantunya. Baik, Tuan. Aku tidak sabar menunggu seperti ini. Kita harus mengambil senjata dari kedua penjaga itu dan masuk ke dalam. Aku tidak peduli dengan konsekuensi yang terjadi pada kita. Tidak. Kita akan melakukannya sesuai rencana. Hei, kenapa kau berdiri di tengah rumah? Tapi kami diminta untuk berdiri di sini. Iya benar. Tapi jangan berdiri di sini. Sekarang aku perintahkan kau keluar dan kalian harus berjaga di pintu depan. Begini, jika ada yang masuk, dia akan masuk melalui pintu depan kan? Kenapa kau di sini? Iya, tapi... Sudahlah, jangan membantah. Kalau kau bilang pergi ya pergi. Kau tidak ingat siapa aku, cepat pergi. Ayo cepat sana. Ayo. Jaga di depan.
Lalu kenapa aku kesini? Oh iya, Nenek. Aku minta maaf padamu karena dia membuatmu menunggu di sini. Silakan masuk. Kau lihat, orang-orang kita menderita karena perbuatan Lakan. Daroga ini 100 rupiah. Tolong kau berikan sesuatu untuk bisa dia makan di sini. Baiklah. Ini kan surat yang aku tulis waktu itu untuk Punam. Astaga. Surat ini menjelaskan kalau aku mencintainya dan aku ingin sekali menikah dengan Punam. Tapi, bukan ini yang telah kutulis. Tapi tulisan ini seperti tulisanmu sendiri. Ya, itu benar sekali. Astaga. Hanya ada satu orang di rumah kita yang bisa meniru tulisan tanganku. Siapa itu? Gudi. Aku yakin kalau dia telah menukar suratnya. Punam pasti sudah setuju ikatan itu setelah membaca surat ini. Pantas saja dia kesal karena dia melihat aku bersama pria tadi malam. Sekarang aku tahu apa yang terjadi. Aku dalam masalah karena perbuatan Gudi. Gudi akan aku urus belakangan. Lihat saja. Pertama-tama aku harus bertemu dengan Punam dan mengatakan yang sebenarnya. Aku perlu menyelesaikan kesalahpahaman ini segera. Di mana Punam? Bersabarlah, dia akan segera datang. Kita tunggu saja. Lihat, ini dia. Ini. Aku suka yang ini. Ini. Tunjukkan sarinya lagi. Ini satu dari Rajasthan, Nyonya Thakur. Pana, kita belum mulai tawar-menawar. Tapi orang-orangmu sudah berkeringat seperti itu. Aku tidak bisa tawar-menawar dengan Anda, Nyonya. Hanya saja di sini sangat panas. Itu saja, Nyonya. Hmm. Permisi, tunjukkan beberapa desain baru untuk henanya. Ibu, bagaimana dengan henaku? Hena ini secantik dirimu. Kau tidak boleh menyentuh apapun, nanti henamu hancur.
iya. Aduh, ya ampun. Ya ampun, apa yang terjadi? Kakiku terkilir. Tolong aku. Pria macam apa kau ini? Kau tidak lihat dia sedang kesakitan? Kau malah berdiri di situ dan tidak melakukan apa-apa sedikit pun. Memangnya kau patung tidak bisa melakukan apa-apa? Ayo cepat kemari dan bantu kami. Kenapa, Nyonya? Aku kesleo Di mana? di sini. Aduh. Ya Tuhan, sakit sekali. Ini sangat sakit. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Gobar. Gobar? Jadi namamu Gobar ya? Wah, orang tuamu sudah memberimu nama yang bagus. Gobar, itu sebuah nama yang luar biasa. Aku belum pernah menemukan nama orang sebagus itu. Aku harus katakan namamu itu sangat istimewa. Lebih dari apapun. Pasti orang mudah mengingat namamu. Kau tampaknya luar biasa seperti namamu. Gobar itu nama yang sangat hebat. Sama seperti kau. Oh iya, ngomong-ngomong, kakiku sudah sembuh. Kau sudah menyembuhkan kakiku. Aku sudah merasa baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Punam? Wah, kau. Gudi, tolong kau bawakan sarinya dan simpan di kamar Punam. Itu harus dihadiahkan padanya. Baiklah. Dino? Berhenti meliriknya. Kita lakukan beberapa pekerjaan sekarang. Ini kuncinya. Mulai bekerja ya. Dino, berikan sari ini pada nenek. Baik, Nyonya. Wow, Priom. Ada apa ini? Kau menghabiskan banyak waktu di kamar Punam daripada di kamarmu sendiri. Katakan padaku, apa kau suka desain henanya?
Sebelum itu, bacakan dulu surat ini sekarang. Apakah kau tahu kalau kau telah menciptakan masalah besar dalam hidupku dan Punam dengan telah menukar surat itu? Aku tidak pernah ingin menikah dengannya. Tapi Punam pasti setuju setelah dia membaca surat itu. Kau tahu bagaimana aku kan? Kau tahu bahwa aku tidak percaya pada yang namanya pernikahan. Aku setuju dengan ikatan itu di bawah tekanan ayah. Dan sekarang, karena kesalahanmu. Kenapa kau diam saja? Bicaralah. Kenapa kau berani menukar suratku? Karena kalian berdua adalah pasangan yang baik. Kalian berdua saling peduli satu sama lainnya. Priam, kalian berdua akan bahagia satu sama lain. Bagaimana kau bisa yakin soal itu, ha? Hah? Jawab aku. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Memangnya kau ini peramal apa? Kau bilang kami saling peduli. Itu bukan alasan untuk menikah. Pernikahan adalah sebuah tanggung jawab besar. Apakah Punam atau aku pernah meminta pendapat darimu? Kenapa aku memberitahumu tentang semua ini? Apakah kau tahu? Kau benar-benar gadis yang bodoh. Jika Punam dan aku sampai menikah, kami harus menanggung beban ini selama sisa hidup kami selamanya. Dan kau akan bertanggung jawab atas semua ini. Jika pernikahanmu dengan Punam adalah beban, lalu kenapa kau tidak bicara dengan ayah? Kenapa kau ingin Punam menolak? Kenapa kau ingin merusak perasaan wanita malang itu? Dia adalah... Ya, dia tidak berdaya. Akulah yang bersalah di sini. Aku pastikan kalau aku tidak akan pernah menikah dengan Punam. Sekarang juga aku akan bicara pada ayah untuk membatalkan pernikahan kami. Silakan saja. Batalkan pernikahannya. Tapi luruskan satu hal. Selama ini kau selalu bertindak dengan benar, Priam. Tapi hari ini kau akan membuat kesalahan besar. Sebelum bertindak, kau seharusnya berpikir. Aku pastikan kalau aku tidak akan pernah menikah dengan Punam. Aku akan bilang pada ayah untuk membatalkan pernikahan kami. Pria memakai baju yang aku berikan padanya. Itu artinya dia memaafkanku. Hei, sedang apa di sini? Siapa kau? Sedang apa di sini? Aku... Ikutlah denganku. Aku perlu bicara denganmu secara pribadi. Ayo.
Oh, wow. Semua orang terlihat sangat bahagia. Ya Tuhan, ini menyenangkan. Lihatlah. Semoga saja tidak ada yang melemparkan mata jahat pada semua ini. Hari ini, aku harus bertindak bodoh. Aku harus menghentikan pernikahan ini. Desain henanya akhirnya selesai. Ayo kita pergi sekarang. Coba lihat, bagus tidak? Ah, ini bagus sekali. Oh ya, aku ingin tahu apa kau benar-benar mencintai Priam? Temukan namanya di telapak tanganmu. Katakan, di mana namanya? Ayo cari. Hei. Kau menemukan namanya cepat sekali. Sepertinya kau mencintainya. Aku yakin kelak kalian berdua akan bahagia. Pergi dan berdiri di posisimu. Begitu aku memberi sinyal, tembakkan pelurunya, oke? Ayo. Tolong hentikan musik dan tariannya. Kenapa kita harus melakukan semua ini? Aku memintamu untuk menghentikan musik dan tariannya. Apa kau sudah gila? Kenapa kita harus menghentikannya? Karena aku tidak ingin menikah dengan Punam.
Kenapa kau menatapku begitu, ha? Yang baru kukatakan adalah kebenaran dari dalam hatiku. Dan aku juga tahu, kau menikah denganku hanya untuk membahagiakan keluargamu saja. Omong kosong semuanya. Semua yang terjadi di sini adalah omong kosong, Nenek. Nenek tidak pernah bisa memaksa kami untuk menikah. Cukup sudah, lupakan semuanya. Kau menyukainya atau tidak, tapi yang ku tahu adalah kita menikah tidak boleh untuk kebahagiaan keluarga. Lakan tidak akan membiarkanmu menikah dengan siapapun juga. Jadi biarkanlah aku menikahkanmu dengannya sekarang. Sejak kapan kau yang membuat keputusan di sini? Aku tidak punya pilihan lain, Nenek. Semua masalah kita, pertumpahan darah ini, akan berakhir kalau kita akan menikahkan Punam bersama dengan Lakan. Itu saja. Aku tidak bisa membahayakan kehidupan banyak orang hanya untuk melindungi Punam. Bagiku itu tidak adil. Jadi saat ini juga, aku akan membawa Punam pada Lakan. Kita pergi. Priom! Berhenti, Priom! Jika ada yang coba menghentikanku, maka aku akan menembak diriku sendiri dan juga Punam. Ayo. Priom! Priom! Anak itu memang sudah gila. Maya, panggil Pulan ke sini. Jika memang Priom ingin Punam menikah denganku, maka dia akan membawanya ke sini. Tapi ini aneh. Tidak ada seorang pun di sini. Priom Thakur! Berani sekali kau menipuku seperti ini. Membatalkan pernikahan dengan Punam, dan kau ingin menyerahkannya padaku. Tapi semua itu hanyalah tipuan agar aku bisa meninggalkan rumah. Benar kan? Kau memang bukanlah orang bodoh. Kau menemukan jawabannya dengan cepat. Bagaimana kau bisa tahu kalau kami ada di rumah itu? Hah? Kami menyamar. Sebagai wanita. Dol. Apa yang sedang dia lakukan di sini?
Artinya dia tidak sendirian sekarang. Lakan. Seseorang telah membunuh Gobar. Beberapa senjata dan amunisi juga hilang. Mereka berusaha menyergap kita. Apa yang kau pikirkan? Kita tidak punya pilihan lagi. Ayo kita selesaikan. Kita memang tidak punya pilihan dan kita harus tenang dan berkumpul untuk melawannya. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidupmu. Sudah terlambat. Kita tidak punya waktu memberitahu ayah atau Manjita juga. Lakan akan menyerang sebelum mereka tiba di sini. Mari lakukan satu hal. Kita beritahu orang-orang di luar untuk menyerang Lakan. Tidak. Lakan memiliki revolver dan juga geranat tangan. Rumah ini dipenuhi wanita dan anak-anak. Kalau mereka mulai menembak, maka pasti akan ada korban. Kenapa Lakan bisa menjadi begitu licik? Hah? Dia mulai menggunakan otaknya. Kau lihat bagaimana dia menyusun rencana berbahaya dan memasuki rumah ini? Dia telah mengakali kita belakangan ini, kalian sadar? Lalu apa yang akan kita lakukan? Ya Tuhan, kita tidak bisa melawannya ataupun menghentikannya. Bagaimanapun kita pasti akan kalah. Dan Lakan pasti akan menang. Kita lakukan sesuatu yang akan bisa membuatnya keluar dari rumah itu dengan segera. Kita harus berurusan langsung dengannya. Kau menjadi pintar belakangan ini ya? Dengar Priom, semua ini akan sangat merugikanmu. Ya, aku sudah membayar semuanya. Aku harus berani mengatakan untuk membatalkan pernikahanku di hadapan semua orang tadi. Dia terus menangis sejak saat itu. Seberapa buruk semua ini bisa terjadi, ha? Aku harus melakukan semua ini hanya agar aku bisa menghentikanmu. Kau harus berterima kasih padaku bahwa aku akan menghentikanmu dari melakukan sebuah dosa besar di dunia ini. Kau akan menumpahkan darah di rumah di mana kau telah dilahirkan, di mana kau belajar berjalan, di mana kau mendapatkan cinta dan juga kasih sayang dari semua orang. Itu adalah rumah di mana Gudi mengikatkan Raki kepadamu, di mana Pintu dan Sony memandangmu dan juga mencintaimu. Kau telah melewati semua batas kegilaan, Lakan Takur. Aku sudah katakan sebelumnya. Aku tidak ada hubungannya dengan rumah besar itu atau orang-orang yang tinggal di dalamnya. Lakan, sudah cukup. Dengarkan aku baik-baik. Aku memberimu kesempatan terakhir. Cepat pergilah dan temui ayah dan minta maaf padanya. Sudah saatnya kau menghentikan omong kosong ini. Atau aku berurusan denganmu dengan caraku sendiri. Jangan berharap aku akan memberikan simpati padamu. Aku menjaga harapan hanya dari diriku sendiri. Sisanya di kakiku atau di ujung pistol ini. Sekarang semuanya terserah padamu.